Ikan tongkol adalah ikan yang berpotensi cukup tinggi serta memiliki nilai ekonomis dan banyak disukai masyarakat. Penanganan ikan tongkol ini masih belum baik dari penangkapan sampai pemasaran. Perubahan mutu kesegaran dapat berlangsung secara enzimatis, kimia, dan bakteriologi dengan diikuti penurunan organoleptik. Pola dan laju penurunan mutu ikan sangat dipengaruhi oleh keadaan temperatur, di mana semakin tinggi suhu, semakin cepat pula penurunan mutu kesegaran. Metode penelitian. A. Bahan. Bahan yang digunakan adalah ikan tongkol atau ausistarat, aquades, resin, KOH, HClO, NaOH, NH, OH 25%, HCl 30%, ADP standar, inosin standar aluminium foil, kertas saring, kertas PH, es balok, air laut, dan air tawar. B. Alat. Alat-alat yang digunakan adalah cool box, alat-alat gelas, pH meter, timbangan analitik, sentrifug, dan spektrofotometer. Perlakuan dan rencana percobaan. Perlakuan yang diberikan pada penelitian ini adalah A. Perlakuan pendingin, A1 aldi, A2 pengesahan, B. Lama penyimpanan. B1 sama dengan 0 hari, B2 sama dengan 2 hari, B3 sama dengan 4 hari, B3 sama dengan 4 hari, B4 sama dengan 6 hari, B5 sama dengan 8 hari. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL yang disusun secara faktorial 2 kali 5 dengan ulangan sebanyak 2 kali dan analisis perlakuan dengan uji F. Pengamatan. Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah 1. Penentuan nilai K dengan metode enzimatis. 2. Penentuan nilai organoleptik dengan metode preferentes. Prosedur penelitian. Memilih ikan yang masih segar dan utuh tanpa kerusakan fisik, kemudian dicuci dan dimasukkan dalam cool box masing-masing 2 ekor untuk perlakuan ALD dan 2 ekor untuk perlakuan pengesahan. Untuk perlakuan ALD, perbandingan S banding ikan banding air adalah 1:1:1. Sedangkan untuk perlakuan pengesahan S banding ikan adalah 1:1. Penambahan S dilakukan setiap selang 12 jam. Selanjutnya sampel dianalisis dengan menentukan nilai K dan organoleptik pada 0 hari, 2 hari, 4 hari, 6 hari, dan 8 hari. Dan pembahasan. Pendinginan dengan aldi diperoleh kisaran suhu antara min 1,5 sampai 2 Celcius, sedangkan pengesahan 0 sampai 2 Celcius menurut Ilyas 1983. Menyatakan perbandingan S ikan 1:1 ini terbukti memberikan hasil yang memuaskan pada pemakaian kayu yang dilapisi insulasi polistiren setebal 2,5 cm, sedangkan air bersih atau air garam 3% yang didinginkan dengan es hancurnya mempunyai suhu sekitar min 1,7 Celcius. Dalam penentuan nilai K digunakan anion exchange resin tipe DOEX1 Cl sampai dengan mesh size 100 sampai 200. Keaktifannya telah diuji dengan penentuan persentase recovery larutan standar inosin dan ADP. Hasil recovery untuk inosin H kali R adalah 9,97,63% dan untuk ADP 97,19%. Menurut Suwedja dan kawan-kawan 1997, persentase recovery yang baik untuk ATP dan turunnya adalah berkisar 95-100%. Jadi nilai ini dapat dijadikan standar bahwa resin yang digunakan sudah aktif. Nilai K. Data hasil penentuan nilai K tongkol selama penyimpanan dapat dilihat pada tabel berikut. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa perlakuan aldi mempunyai mutu yang lebih baik daripada perlakuan pengesan. Hal ini disebabkan karena pada penyimpanan hari keempat nilai K untuk ikan yang diberi S sudah mencapai nilai 50,13%, sedangkan untuk ikan yang diperlukan dengan aldi setelah penyimpanan 6 hari nilainya 50,41%. Menurut Nashimoto dan kawan-kawan 1985, dalam batas penerimaan ikan segar secara enzimatis untuk bahan mentah olahan yang
didasarkan pada penilaian K adalah sebesar 50%. Hasil uji BNT menunjukkan bahwa laju peningkatan nilai K untuk perlakuan dengan ALDI berbeda nyata dengan perlakuan pengesan, sedangkan perlakuan lama penyimpanan terhadap nilai K selama 0 hari, 2 hari, 4 hari, 6 hari, dan 8 hari memperlihatkan perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan laju kenaikan nilai K terutama dipengaruhi oleh kenaikan suhu, adanya kemampuan penyerapan panas oleh perlakuan dengan ALDI memberikan efek dibandingkan dengan memberikan efek pendinginan yang lebih merata, yaitu 0 derajat Celcius, sehingga ikan cepat menurun suhunya. Pendinginan dengan ALDI, suhu dapat diturunkan sampai -1 derajat Celcius, sedangkan dengan pengesan suhu mencapai 0 derajat Celcius. Organoleptik. Data hasil penilaian uji organoleptik ikan tongkol selama penyimpanan dingin dapat dilihat pada tabel berikut. Dari data hasil penilaian organoleptik selama penyimpanan menunjukkan bahwa penyimpanan dengan ALDI mempunyai nilai mutu yang lebih baik karena pada hari ke-8 baru melewati batas penerimaan, sedangkan untuk pengesan batas penerimaan sebelum hari ke-6, di mana nilai organoleptiknya masing-masing adalah untuk ALDI 5,07 dan untuk pengesan 4,84. Berdasarkan hasil uji BNT menunjukkan bahwa perlakuan dengan ALDI sangat berbeda nyata dengan pengesan, sedangkan perlakuan penyimpanan menunjukkan perbedaan yang sangat nyata untuk penyimpanan 0 hari, 2 hari, 4 hari, 6 hari, dan 8 hari. Nilai organoleptik yang lebih baik pada perlakuan dengan ALDI selama penyimpanan disebabkan karena suhu penyimpanan dengan lebih rendah daripada dengan pengesan. Suhu lebih rendah menyebabkan proses penguraian oleh enzim maupun bakteri dapat diperlambat. Kesimpulan, penyimpanan ikan tongkol dengan menggunakan metode ALDI memberikan pengaruh yang lebih baik dibandingkan penyimpanan dengan metode pengesan. Berdasarkan penilaian uji untuk kesegaran K, penggunaan ALDI penyimpanan sampai 4-2 hari, karena penyimpanan dengan ALDI pada hari ke-6 nilai K 50,41%, sedangkan untuk pengesan pada hari ke-4 nilai K 50,13%, yang berarti nilai masing-masing sudah ditolak sebagai ikan segar. Berdasarkan penilaian uji organoleptik, penggunaan ALDI ditolak setelah penyimpanan 8 hari, sedangkan untuk pengesan ditolak pada hari ke-6 yang masing-masing telah mencapai nilai organoleptik 5,07 dan 4,82.